Nah, apabila ada muncul rasa seperti itu, itulah yang dikatakan muncul. Maka bila ada orang di hatinya seperti itu, ibadahnya tadi tidak diterima oleh Tuhan. Ini sedikit dalam, maksudnya penyakit di hati ini sedikit dalam yang namanya wujud. Maka yang tahu itu kita aja juga, orang lain tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim ladul hamd. Katabahu yuktabu asra alihi wa lahu ta'ala radhiyallahu anhu wa antum ma'al muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi fid dharain amin. Kesembilan daripada yang dilarang ada di hati kita yaitu sifat ujub, yakni heran atau kagum akan sesuatu yang diberikan kepada dirinya, maka yaitu dicela oleh hukum agama, lagi membinasakan ia akan ibadah. Jadi ujub itu yang dilarang. Ujub ini timbulnya ada rasa kebanggaan diri kita. Biasa itu di masalah ibadah. Jadi kalau di waktu kita beribadah itu setelah selesai atau mau melakukan ibadah, itu ada biasanya perasaan di hati itu rasa baik daripada orang lain. Jadi melihat diri kita ini beribadah, rasa pembagusnya pada orang lain, lalu timbul kebanggaan. Maka ini di dalam ibadah adanya. Atau biasa juga orang tadi memiliki dianugerahi ilmu agama umpamanya atau ilmu dunia, itu bisa kadang di hati kita tuh rasa bangga diri. Nah, apabila ada muncul rasa seperti itu, itulah yang dikatakan muncul. Maka bila ada orang di hatinya seperti itu, ibadahnya tadi tidak diterima oleh Tuhan. Ini sedikit dalam, maksudnya penyakit di hati ini sedikit dalam yang namanya wujud. Maka yang tahu itu kita aja juga, orang lain tidak tahu di perasaan. Lalu bagaimana cara menghilangkan daripada sifat wujud tadi? Dia akan datang, tapi kalau kita menanganinya dengan betul, maka selamat kita. Bila kita tidak menanganinya, maka timbul rasa bangga. Nah, orang sekarang tuh besar hidung, maka tidak perlu tunggu pujian dari makhluk, dari orang lain. Kalau tunggu pujian dari manusia itu iya. Nah, wujud ini biar tengah malam ini ibadah ada perasaan itulah yang wujud. Jadi orang lain itu bisa tidak tahu, yang tahu itu diri kita aja. Lalu solusinya bagaimana untuk mengatasi wujud? Bila mana ada perasaan itu, maka langsung cepat-cepat kita praktis dengan memandang bahwa ibadah ini adalah anugerah dari Allah. Aku jadi bisa beribadah ini sebenarnya gara-gara pertolongan Tuhan atau gara-gara anugerah dari Allah, bukan gara-gara aku yang bisa beribadah ini sendiri. Kalau tidak Tuhan menolong, kalau tidak anugerah dari Allah, tidak mungkin aku bisa. Nah, inilah solusinya sekira perasaan wujud tadi itu hilang. Nanti muncul lagi dia cepat-cepat lagi diingat kita bahwa aku di ibadah ini
diberi anugerah pengetahuan ilmu agama umpamanya, ini semata-mata anugerah dari Allah. Nah, bila seperti itu pandangan, lalu hati kita senang, maka ini boleh hukumnya bahkan disuruh. Jadi itulah yang disebut mensyukuri dengan anugerah Allah. Jadi sedikit aja nih, yang satu ingat kepada Allah, yang satu ingat kepada dirinya, merasa mampu beribadah. Yang merasa mampu beribadah lalu merasa bangga, itu ujub namanya. Kalau yang satu tadi, dia jadi bisa beribadah ini semata-mata dia mandang inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangganya dia itu bukan kepada dirinya, justru kepada yang memberikan anugerah dari dia, yaitu Allah. Firman Allah Ta'ala, wa yawma hunainin idh jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya pada hari perang Hunain, karena ta'ajub, karena ujub mereka atau terheran-heran kamu akan banyaknya kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Nah, ini teguran pada masa di zaman Nabi di perang Hunain. Jadi sahabat ini saking pedenya sudah bakal menang. Kenapa jadi merasa menang? Karena pasukannya banyak. Gara-gara itulah menyebabkan Allah itu menang. Lalu pada saat peperangan Hunain ini, sahabat kaum muslimin itu sempat kalah. Gara-gara tadi merasa banyak punya pasukan. Akhirnya dipanggil Nabi, disadarkan Nabi, dilanjutkan peperangan selanjutnya, maka menanglah agama orang-orang muslim. Orang Islam yang sudah sezaman yang ketemu Nabi bisa aja perasaan tadi merasa bangga diri. Dia tidak memandang kalau banyak pasukan itu anugerah dari Allah. Sabda Nabi SAW, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa iqyamul mar'i binafsihi. Artinya 3 perkara yang membinasakan ibadah. Maksud membinasakan di sini, ibadah tidak diterima. Ada 3 bilang Nabi. Pertama, kikir yang diikut, maksudnya bakhil, pelit. Ini ada perasaan nih, asalnya mau memberi, lalu tidak dikasihnya, itu namanya kikir yang diikuti. Ada timbul perasaan kikir tadi, tapi dilaksanakannya untuk memberi tadi. Nah, ini berarti orang tidak mengikuti sifat kikir. Yang kedua, mengikut hawa nafsu, yakni mengikut asal segala yang disukai oleh nafsu yang dicela oleh agama. Di nafsu misalkan ingin beribadah segera dipandang orang, itu salah satu nafsu. Menolong orang sekira dapat pamrih, nafsu. Itu bukan yang menolong tadi. Ketiga, ta'ajub seseorang akan diri sendiri. Ini merasa kagum dengan diri sendiri yang disebut dengan ujub tadi. Jadi solusinya untuk ujub tadi, pandanglah ini anugerah dari Allah. Sekira kita itu tidak merasa kagum dengan diri kita, justru kita kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul qulbi takabbur yahsulu bil batin bi takhayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'a nisyani irtidabatihi ila Allah taala wal amni min zawali. Wa in kana khaifan ala zawalihi wa huwa ghairu mu'jib, wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'matan min Allah ta'ala wa huwa laysa bihuddi. Artinya hakikat ujub itu yaitu takabur yang hasil di dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi orang itu bisa juga timbul ujub tadi, kekaguman tadi, memandang dirinya
memandang dirinya ada memiliki sifat kesempurnaan. Nah, ini mewarisi daripada wujud. Misalkan ilmu pengetahuan, atau daripada amal ibadah, serta lupa akan menyadarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala, dan serta merasa aman daripada hilangnya amal tersebut. Jadi kesimpulannya aja sudah, wujud itu di dalam melakukan ibadah atau beramal, dia merasa dia yang dapat melakukan, bukan dari pertolongan. Maka jika ia ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka ia itulah bukan wujud. Dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu tiada dinamakan akan wujud. Jadi kesimpulan daripada mukhtasar kitab Ihya ini bahwasanya orang wujud itu apabila memandang amal ibadahnya merasa dia yang melakukan, bukan dari pertolongan Allah. Adapun orang yang memandang amal ibadah tadi ini semata-mata anugerah Allah, maka orang itu bukan dikatakan orang wujud. Justru orang itu yang disebut mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi tolong perhatikan, ya mudah-mudahan kita dapat menjaga hati kita supaya terhindar daripada sifat wujud. Selanjutnya 10 sifat riya. Insyaallah di depan kita bacakan sifat riya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa hikmatan mutaqabbalah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.